Sabar ya bang, Samawat selalu semoga sehat selalu, amin. Vanilla, syukron jazakallah khair Vanilla atas doanya. Saya doakan semoga yang baik-baik juga untuk kamu. Orang-orang pada ngejudge lu bang, ya nggak apa-apa kan, mereka punya hak sendiri untuk ngejudge. Kalau judge mereka benar, semoga Allah memaafkan saya. Kalau judge mereka salah, alhamdulillah saya yang dapat pahala. Kan sesimpel itu. Sesimpel itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika menyampaikan kebaikan, mencontohkan kebaikan juga sama, dijudge macam-macam. Dulu dijudge-nya suka anak kecil, apa tuh namanya, yang suka anak kecil tuh, kan Aisyah dinikahi ketika umur 9 tahun kan. Nah itu juga Rasul dicapnya apa di dalam Islam, dicapnya pedofil ya kan. Itu banyak orang-orang kayak gitu, jadi mereka nggak pernah tahu aslinya gitu. Dan di Indonesia ini gue nggak ngerti ya, poligami, pernikahan sah itu kenapa disamaratakan dengan pemerkosaan gitu. Aneh banget. Klarifikasi terus ya, kalau gue mah nggak ditanya nggak klarifikasi sih ya, ini karena ditanya aja. Ardian terima kasih banyak. Ya kalau gue mah nggak difitnah juga nggak bakal klarifikasi gitu. Katakan pret, iya guys, ayo 2000 pret gue akan kasih giveaway nih. Tamzin, Itma, terima kasih. Aduh, ngomong ini lagi ya tadi, ngomong apa, pemerka itu nggak boleh ternyata, kena peringatan tuh. Ayo, tapi nggak apa-apa, dengan bantuan ketikan pret dari teman-teman semua, ini akan menaikkan engagement di sini. Jadi setidaknya kalau mau ngasih saya keuntungan, ketikan pret sebanyak-banyaknya. Karena kalau nggak bisa nyawer, ya setidaknya ada keuntungan lah dengan ngetik capek-capek sedikit. Putri Falah, jangan bawa Allah, terus bawa siapa? Firaun. Mau ngebawa-bawa siapa? Raja Inggris yang punya istri 100, 200, 700. Kalau memang nggak mau bawa-bawa Allah, bawa siapa? Poligami itu ajaran dari Allah. Poligami ajaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mau bawa-bawa siapa? Soekarno poligaminya 9. Terus siapa lagi? Raja Inggris poligaminya 200, 700, bahkan ada yang sampai 1000. Mau bawa-bawa siapa lagi? Dasar agama kan memang Allah dan Rasul. Terus mau bawa-bawa siapa lagi coba? Sebutin aja. Bang, Rasul menikah lagi aja setelah Khadijah meninggal setelah sekian lama. Iya, di zaman kenabian. Rasul SAW ketika menikah dengan Khadijah itu belum di zaman kenabian. Rasul SAW zaman kenabian itu di umur 40 tahun. Nah, setelah zaman kenabian baru Rasul SAW mencontohkan poligami. Karena memang sebelum di zaman kenabian, Rasul SAW belum ada aturan untuk berpoligami, belum ada mencontohkan untuk berpoligami, belum ada perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk mencontohkan poligami. Nah, sekarang sudah dicontohkan oleh Rasul SAW bahwa itu diperbolehkan gitu. Wes, gak usah takut-takut poligami. Iya betul. Kenapa sobat? Orang mereka yang punya simpanan aja dengan PD-nya, mereka yang punya aspri aja nggak dinikahin, yang bayar per bulan, bayar cewek, gonta-ganti cewek tiap bulan, itu dimaklumi sama masyarakat Indonesia. Makanya gue nggak habis pikir ya, apakah memang di Indonesia zina itu lebih dimuliakan atau dimaklumi daripada menikah? Ya gue nggak tahu sih, cewek-cewek di Indonesia apakah memang lebih suka dizinahi daripada dinikahi. Ya gue juga nggak tahu ya. Apakah memang lebih suka pacaran gonta-ganti pasangan gitu, terus celap-celup sana sini tanpa dinikahi, tanpa keluarganya tahu, itu yang lebih dimaklumi. Kayaknya gitu deh. Gue juga nggak tahu ya. Agama dijadikan topeng. Terus apa yang dijadikan topeng? Harusnya apa yang dijadikan pedoman selain agama? Terus apa dong? Sebutkan satu tiang acuan selain agama yang paling baik. Sebutin lah. Ayo gas serang. Iya dong, katakan pret dong biar engagementnya naik. Jangan berhenti-berhenti. Ya, please lah. Ini biar seenggaknya kalau kamu nggak bisa nyawer atau nggak bisa ngeklik love, capek kan ngeklik love. Katakan pret aja cukup untuk menaikkan engagement di sini.
Janda kayak gimana dulu harus dikawinin? Yang butuh bantuan. Yang butuh bantuan lah. Ya kamu nggak tahu aslinya aja. Kalau butuh tahu aslinya, datang ke kantor saya ceritain dari A sampai Z-nya. Tapi saya akan minta video permintaan maaf kamu atas fitnahan dan tuduhan kamu nih. Ketika kamu tahu, welcome, ayo datang. Welcome. Kalau mau, saya pengen ngumpulin satu perkataan orang-orang minta maaf. Saya pengen tahu aja orang-orang yang pemikirannya dangkal, yang nggak tahu apa-apa asal komentar itu muka-mukanya kayak gimana gitu. Boleh aja kalau misalkan mau tahu. Saya nggak bakal menceritakan ini ke publik, soalnya saya menjaga aib istri pertama dan istri kedua saya, menjaga betul. Tapi kalau misalkan kamu mikir istri pertama dan kedua saya perfect aja, wah kamu salah besar. Nenek saya butuh bantuan bang, mau nikahin kagak? Ya kalau terpenuhi dari 4 ini, boleh. Kalau saya cinta sama nenek kamu, boleh aja. 4 ini, yang pertama cantik. Islam itu mengajarkan nikahilah wanita-wanita di antara kalian yang pertama dari yang cantik, atau dari keturunannya, dari hartanya, atau dari agamanya. Ketika 3 ini tidak ada, ketika cantik, harta, dan agama, ketika cantik, harta, dan keturunan tidak ada, maka pilih 1, yaitu agama. Nah, kalau ada 4 ini, boleh. Kalau saya cinta dan saya suka, bisa jadi. Dan memang butuh bantuan sebegitunya, yang kalau saya nggak bergerak dia bisa meninggoy, bisa jadi gitu. Nenek kamu punya 4 hal itu nggak? Hanya pecinta zina yang menolak poligami. Ya mungkin mereka-mereka ini yang nolak-nolak ini, mereka itu sering ke clubbing gitu ya, sering ke clubbing, ngebungkus wanita. Dan wanita-wanita ini juga lebih suka dibayar bulanan sama om-om gitu kan. Yang menolak poligami kayaknya kayak gitu. Lebih suka yang kayak gitu ya. Lebih suka yang dibayar bulanan, yang lebih suka yang dibayar sekali panggil gitu, daripada dinikahi, diberikan tanggung jawab gitu. Ya mungkin mereka-mereka yang menolak poligami ya seperti itu ya, adalah wanita-wanita yang suka dibungkus gitu. Gue juga nggak ngerti. Atau pria-prianya juga yang memang suka ngebungkus. Antara dua itu doang kan. Tanggapan abang terhadap mertua? Ya memang itu nanti ketika press conference lah. Nanti ketika saya lagi santai, baru. Pinter ngomong, bukan pinter ngomong, ini bicara fakta. Kalau saya mau bicara fakta, bukan pinter ngomong. Ya yang pinter ngomong itu adalah orang-orang yang menyalahkan hal yang diperbolehkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu orang-orang yang pinter ngomong. Lah apa yang saya omongin fakta. Apa yang saya omongin Allah benar membolehkan. Dengan poligami menyakiti istri pertama kecuali diizinkan istri pertamanya. Belajar Islam kurang dalam nih. Belajar Islam lebih dalam lagi. Dalam Islam, izin istri pertama itu tidak dijadikan syarat untuk menikah lagi. Jadi dalam Islam itu syarat menikah itu nggak perlu izin istri pertama. Gitu. Yang penting kamu bisa bertanggung jawab dan adil, membagi waktu, membagi nafkah, uang kamu cukup, kamu bisa memberikan tempat tinggal keduanya, seperti itu. Kenal si Faiz gak bang? Kenal, dia sepupu jauh dan tidak pernah peduli terhadap almarhumah istri saya. Dia sepupu jauh. Bahkan istri saya pernah sempat cerita tentang dia tuh, suka ngebungkus-bungkus wanita, suka ya macem-macem lah. Jadi memang ketika, makanya gue bingung tiba-tiba sok-sok jadi superhero gitu, terus sok kenal almarhumah istri saya padahal nggak kenal juga. JX, ini masya Allah dikasih ini dong, dikasih animasi. Syukron jazakallah khair. Terima kasih banyak JX. Saya doakan, saya sumpahin rezekinya dipermudah semudah bernafas. Ntar apa? Allah juga mengharamkan suami yang menyakiti istrinya. Iya betul. Tapi kamu pelajarin lagi Putri Fallah. Dalam bab Islam, menikah lagi itu bukan bagian zolim atau menjahati istri pertama. Enggak ada. Apalagi istri pertama, bahkan di bab buku nikah kamu bisa lihat sendiri. Ketika istri tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri kepada suami, maka berhak diceraikan. Nah bayangin, saya tidak menceraikan istri pertama saya, tapi saya berusaha mencari cara agar kekurangan istri pertama saya bisa tetap saya bertanggung jawab sama istri pertama saya tanpa harus menceraikan. Di Islam, di hukum Indonesia, kamu lihat deh buku nikah orang tua kamu.
Itu bahkan di hukum Indonesia, ketika istri tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri secara penuh, maka sang suami berhak menceraikan istrinya. Saya kalau mau jahat, saya bisa ceraikan istri pertama saya dari awal saya pertama ketemu sama istri kedua. Tapi saya nggak sejahat itu. Saya berusaha bertanggung jawab penuh walaupun istri pertama saya ada kekurangan yang membuat dia tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri. Saya tetap bertanggung jawab sama istri pertama saya. Saya tidak ceraikan, saya tetap berikan nafkah, rumah tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Kamu lihat sendiri aja. Di buku nikah Indonesia, hukum Indonesia bahkan, bukan hukum negara, bukan hukum Islam doang. Hukum Indonesia bilang seperti itu. Mending lu ceraiin lah anjir daripada lihat lu sama istri kedua. Ya makanya kan sampai 2025 nggak ketahuan. Fine-fine aja semuanya, baik-baik aja. Nggak ada yang tahu. Pinter ngomong kayak Samsudin. Samsudin kan nipu. Terus dia berusaha membenarkan penipuannya. Saya di mana nipu? Enggak. Mencabuli? Enggak. Memperkaus juga tidak. Mencuri tidak. Membohongi juga tidak. Menipu nggak ada. Semuanya fine-fine aja. Muka bengkak, iya nih alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah Azza wa Jal yang luar biasa banyak banget, jadi nggak kurus-kurus, masya Allah. Mana dong yang ngucapin pret jangan berhenti, astagfirullahaladzim. Ini engagement gue jadi turun nih. Yang masuk seenggaknya kalau nggak mau nge-love atau nyawer, kan tadi yang pada nyawer-nyawer luar biasa nih. Syukron jazakallah khair. Saya sumpahin rezekinya dipermudah semudah bernafas. Saya sumpahin hidupnya dipenuhi dengan keberuntungan. Yang tidak bisa keduanya, minimal ucapkan pret lah. Mila Sari terima kasih banyak. Ikhwan Po terima kasih banyak. Ayo dong jangan berhenti-berhenti. Tadi katanya katakan pret, sekarang berhenti. Gimana sih nih pasukan pembungkus wanita dan wanita-wanita yang suka dibungkus? Ayo dong, yang tidak suka dinikahi, ya, pria-pria yang tidak suka menikahi wanita, wanita-wanita yang tidak suka dinikahi, pria-pria yang suka membungkus wanita, wanita-wanita yang suka dibungkus doang dengan uang tertentu. Ayo katakan pret lah. Masa berhenti gimana sih? Ayo dong. Tadi katanya katakan pret. Mana nih? Mila Sari Fahmi terima kasih banyak. Gila pinter banget ngomongnya. Iya fakta. Ada di posisi benar. Apa bedanya lu sama Samsudin? Saya tidak menipu masyarakat. Samsudin menipu. Dia membuat konten hoax, makanya dipenjara 2,5 tahun. Saya konten hoax mana yang saya buat? Cari satu video saya yang hoax kalau ada. Atau konten hoax berkedok agama. Atau mana cari satu orang yang saya tipu. Kalau ada saya beliin rumah cash bebas tunjuk dimanapun. Samsudin kan bermasalahnya bukan poligaminya. Samsudin bermasalah itu nipu masyarakat, berkedok agama. Kenapa jadi disama-samain sama Samsudin? Tidur bang, ngelantur lu. Ini yang bilang ngelantur, saya pengen tahu dong. Sebutkan satu hal yang membuat yang saya ucapkan dan ngelantur. Coba naik. Ya nggak bisa The Goldies. Akun-akun ini nih ya. Akun-akun nggak berani naik. Ayo dong. Berarti kamu egois bang, gak mau terima kekurangan dari istri. Emang kamu sempurna? Emang wanita-wanita masih mau ada yang nerima pria-pria yang tidak kerja? Emang ada wanita-wanita yang masih mau menerima pria-pria yang tiduran di rumah doang, terus wanitanya yang bekerja, prianya gak ngapa-ngapain? Itu kan tanggung jawab pria mencari nafkah. Ketika pria tidak bisa mencari nafkah, maka dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap kedudukannya sebagai suami. Nah, istri juga sama seperti itu. Ketika ada hal-hal yang tidak bisa dia kontrol dan tidak bisa sepenuhnya menjadi istri, ya makanya di hukum Indonesia dan hukum Islam itu diperbolehkan untuk diceraikan. Tapi saya tidak memilih itu, saya tidak sejahat itu. Gitu aja, sesimpel itu. Apakah di zaman sekarang, saya tanya deh ke wanita-wanita, kalau ada sebutkan satu orang, saya kasih nih, kru saya pengangguran, sok nikahin kru saya kalau mau. Coba, saya mau nyari satu wanita yang bisa menerima pria yang pengangguran, kerjanya di rumah doang, penghasilannya kecil. Coba naik satu aja wanita. Tadi kan katanya bilang, emang lu merasa sesempurna itu nggak bisa nerima kekurangan? Lu bisa nggak nerima kekurangan pria? Coba aja. Coba. Penasaran gue, adakah wanita yang bisa menerima pengangguran?
nggak mau aku, ya kan? Ya makanya ujung-ujungnya, makanya tanggung jawab wanita dan tanggung jawab pria itu harus terpenuhi dalam bab pernikahan. Ketika tidak bisa terpenuhi tanggung jawabnya, maka salah satunya wanita bisa mengajukan cerai, pria juga boleh mengajukan cerai ketika si wanita tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya. Cuma kan saya nggak bisa menjelaskan nih tanggung jawab mana yang tidak bisa saya penuhi, yang tidak terpenuhi, dan kekurangan-kekurangannya apa. Almarhumah atau rahimahullah, istri pertama saya sudah meninggal, makanya saya cuma mau membicarakan hal-hal baik aja. Makanya bingung saya tuh, di luar sana banyak orang-orang yang memaksa mencari memaksa untuk menyebutkan kekurangan almarhumah atau rahimahullah. Untuk apa lagi diceritakan alasan-alasannya kenapa saya bisa poligami, kenapa saya memilih poligami di saat saya tidak mau poligami. Nah, kan itu harusnya ada. Takut karir hancur. Apa? Poligami takut karir hancur? Enggak, saya nggak makan dari kalian kok. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya nggak pernah buka donasi dari kalian semua untuk makan saya. Sumpah demi Allah. Yang saya lakukan cuma mengedukasi masyarakat agar tidak percaya dukun. Dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Saya punya usaha-usaha juga. Kalian, kita lihat aja bertahan berapa lama. Itu diucapkan sama dunia perdukunan dari tahun 2018. Dan kita lihat sekarang perdukunan yang tidak ada bertahan lamanya, ya kan? Kata-kata kita lihat aja bertahan berapa lama, itu udah diucapkan dari kaum-kaum dukun, dari penyembah-penyembah dukun dari tahun 2018. Faktanya sekarang gimana? Gue punya rumah di mana-mana, punya usaha, karyawan banyak. Kalian dukun-dukun punya apa sekarang? Kalian dukun-dukun yang sekarang sepi job kan? Mampus. Makanya jangan nipu orang, makanya jangan ngebodoh-bodohin orang, jangan cabulin orang. Udah hidup yang benar-benar aja. Jalankan apa yang Allah halalkan dan hindari apa yang Allah haramkan. Sesimpel itu. Ganti HP-mu buram. Enggak, ini kayaknya koneksi internetnya aja deh. Karena saya lagi di ruangan soalnya. Sebelum ada pesulap merah aku gak percaya sama dukun. Alhamdulillah kalau sudah tidak percaya. Kita lihat saja bertahan berapa lama itu pernikahan lu, kocak. Alhamdulillah dari tahun 2022. Saya menikah sama istri pertama saya 2021. Saya menikah sama istri kedua saya dari 2022. Sekarang sudah 3 tahun. Jadi sama istri pertama saya itu 4 tahun. Sama yang istri kedua sekarang sudah berjalan 3 tahun. Dan semuanya fine-fine aja sampai ketika masalah pribadi ini terkuak. Kalau misalkan ditanya berantem nggak? Ya ada berantem-berantemnya, cemburu-cemburunya. Istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga berantem-berantem. Sama cemburu-cemburuan juga. Cuma kan sering dipelajarin itu hal-hal baiknya kan, ketika akurnya. Walaupun banyak hadis-hadis ketika berantemnya seperti apa diceritakan juga, kayak Aisyah yang ngebanting piring ketika cemburu, terus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebulan nggak pulang-pulang, terus juga banyak cerita-cerita istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saling cemburu dan semacamnya. Cuma kan selama ini kita belajar Islam itu belajar hal-hal yang baik-baiknya aja. Nah, karena istri saya rahimahullah sudah meninggal yang pertama, makanya yuk bicarakan yang baik-baiknya aja gitu. Beda woi sama lo, bedanya apa?